Oke, nomor 9, sebuah bandul matematis dipasang pada langit-langit kabin sebuah wahana ruang angkasa dengan panjang tali bandul 0,5 meter. Oke, berarti diberitahukan bahwa L-nya adalah 0,5 meter kayak gitu ya. 0,5 meter. Kemudian pada suatu saat wahana itu meninggalkan permukaan planet dengan kecepatan tetap sebesar 2 meter per sekon. Nah, kemudian frekuensi bandul saat itu ya adalah 3 per pi hertz gitu ya. Nah, yang ditanya adalah percepatan gravitasi di planet itu sama dengan berapa sih? Ya, sama dengan berapa sih? Oke, BTW di sini tinggal kita lengkapin dulu ya untuk si ininya. V-nya ini adalah V lepas ya. Alias V ketika dia mau melepas itu kurang lebih butuh 2 meter per sekon katanya. Nah, sekarang kira-kira ditanya G, kira-kira nah di sini F-nya ini bukan setelah meninggalkan ya, berarti ketika ada di kondisi ada di kondisi di kondisi ketika masih ada di mau meninggalkan ya kan katanya pada suatu saat wahana itu sedang meninggalkan permukaan planet dengan kecepatan tetap sebesar 2 meter per sekon. Artinya sedang meninggalkan, sedang berusaha meninggalkan. Nah, berarti kan di sini juga nggak dikasih tahu kan bahwa posisinya itu ada di mana sampai berapa segala macam dan waktunya nggak ada. So kita menganggap bahwa ini adalah planetnya. Ini adalah planet. Oke. Kemudian ini adalah wahananya, ini adalah di sini. Nah, dia baru mau mulai melepas ketika maksudnya V lepasnya itu adalah 2 meter per sekon. Seperti itu. Nah, yang ditanya adalah di kondisi ketika masih di sini gitu ya, ketika mau meninggalkan ya. Karena kalau sudah meninggalkan, maka kita harus tahu juga ada di mana sih kondisinya di mana. Karena apa? Karena kita tahu bahwa frekuensi ayunan bandul itu kalau kita kita gunakan matematis itu untuk kan kalau kita tahu bahwa rumus T itu sama dengan 2V akar L per G gitu ya. Nah, karena berhubung V sama F sama dengan 1 per T, maka kita bisa bilang bahwa V itu sama dengan 1 per 2V dikali akar G per L. Seperti ini. Makanya kalau kalian perhatikan, maka frekuensi bandul itu pengaruhnya dengan apa? Pertama, gaya gravitasi gitu ya. Sebanding dengan gaya gravitasi, percepatan gravitasi dan akar percepatan gravitasi, dan ini adalah perbanding 1 per akar L. Nah, jadi bisa kita bilang bahwa karena berhubung, kan kita tahu bahwa kalau misalkan udah lewat dari misalkan tertentu, maka percepatan gravitasinya kan berkurang. Tapi misalkan ini berubah, let's say bahwa berubahnya ini nggak berubah jauh, sehingga tidak merubah percepatan gravitasi. So, yang kita hitung ya udah, berarti F sama dengan 1 per 2 Pi akar G per L. Tinggal kita masukkan aja, Pi-nya adalah 3 per Pi, sama dengan 1 per 2 Pi, dikalikan dengan akar G itu yang ditanya, per 0,5. So, ini tinggal kita coret. Kemudian kita kali 2 ya. Jadinya 6 sama dengan akar 2G ya. Nah, kita pangkat 2 kiri, pangkat 2 kanan. Nah, sehingga hasilnya adalah 36 sama dengan 2G. Berarti kita bisa bilang bahwa G-nya adalah 36 per 2 ya. Nah, sama dengan G atau gini. G sama dengan 36 per 2. That means G-nya sama dengan 18 meter per sekon kuadrat. So, ya jawabannya adalah D gitu. Jadi terkecuali mungkin nanti kalau misalkan ada soal, mungkin ketika sampai ada di jari-jari sekian, nah atau misalkan ada di ketinggian sekian, nah itu baru bisa jadi masalah. Kenapa? Karena kita tahu bahwa secara
teoritis ya. Kalau secara hukum gravitasi kan kita tahu bahwa misalkan di sini dengan kondisi di sini tuh ini G1, misalkan ini percepatan gravitasi di sini ya, di satu di permukaan sama di suatu ketinggian tertentu dari permukaan suatu planet itu G1 tidak sama dengan G2. Nah, kalau nanti ini ya nanti tinggal pakai ada rumusnya lagi ada kok. Nah, nanti kalau yang kayak gini baru ketika ini nanti G2-nya ini nanti yang dihitung. Nah, G2-nya kehitung barulah nanti kita pakai perbandingan untuk mencari G1. Kurang lebih seperti itu ya. Cuman karena di sini tidak itu ya cuman kayak ngasih cerita aja nih feel lepasnya 2 meter per sekon. Padahal nggak kepake gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Dinding sebuah kamar terdiri dari 2 lapisan. Oke, kita gambar dulu. Dindingnya adalah seperti ini. Ya, nggak apa-apa agak tebal. Kemudian katanya terbagi menjadi 2 lapisan. Oke, ini adalah saya bagi kurang lebih seperti ini lah ya. Nah, seperti ini. So, anggap aja rata gitu ya, sama bagi sama rata. Nah, ini ada A dan ada B katanya. Ya. Oke. Ada A dan ada juga B. Nah, kemudian katanya mempunyai ketebalan LA. Di sini mempunyai ketebalan LA nih, dari sini ke sini punya tebal, sebenarnya tebalnya ya berarti kita bisa bilang inilah ya. Tebalnya LA, kemudian ini juga punya tebal sebesar LB. Kemudian mempunyai konduktivitas thermal Ka ya. Ka. Kemudian yang ini pasti juga punya konduktivitas thermal B gitu ya, Kb, tapi katanya Kb-nya itu sama dengan 0,5 Ka katanya ya. Di sini Kb sama dengan 0,5 Ka ya. Ka berada di sisi luar rumah, ini ada di dalam rumah. Oke, ini berarti bagian ini inside, ini adalah outside-nya. Berarti that means di sini ada matahari gitu ya. Oke. Ada matahari di sini menyinari. Oke, pasti ada panas ya. Nah, tapi anggap aja ini memang nggak dekat, ini anggap aja ada matahari di sini lah gitu. Nah, jika temperatur di luar adalah TL gitu ya, T luar gitu ya, temperatur di dalam itu adalah 0,8 T1. Oke, berarti kita bisa bilang bahwa di sini TL di sini alias TA gitu ya. Karena kan pasti bagian ujung sini ya adalah TL, kemudian di dalam sini adalah TD itu adalah 0,8-nya TL, maka kemudian ternyata bidang batasnya ini alias kita bisa bilang TC gitu ya. Ternyata TC-nya atau campurannya itu adalah 0,96 dari suhu luar. Ya wajar ya, karena ini 1, ini 0,8, pasti ini ada di antara 0,8 atau 1. Ya, ternyata 0,96. Ditanya adalah rasio LA banding LB terhadap LB ya. Berarti LA banding LB itu berapa sih? Ya udah, di sini berarti pakai hukum asas Black ya. Q in sama dengan Q out ya. Q masuk sama dengan Q lepas. Nah, sekarang yang masuk atau yang menerima panas itu siapa? Yang bagian dalam dong, ya kan? Yang lepas adalah bagian luar. Jadi kalau kita bisa bilang kalornya itu mengalir dari seperti ini ya, mengalir seperti ini, terus A-nya kasih ke B gitu ya. Ya, jadi dari luar masuk ke A, habis dari A masuk ke B. Berarti dapat kita katakan berarti yang lepas A, yang masuk adalah B gitu ya, karena yang kita bahas adalah A sama B-nya ya. Nah, berarti untuk yang masuk itu adalah B. Ini berarti ini B, ini adalah A ya. Nah,
Berarti karena berhubung ini berarti ini kita pakai rumus yang K dikali A dikali delta T gitu ya. Oke, ini per L ya. Per L. Ini karena berhubung ini adalah yang B ya, berarti ini yang B. Ini AB, ini delta TB, ini LB sama dengan KA dikali AA dikali delta TA per LA. Nah, di sini sebenarnya bukan Q aja, tapi ada Q per T ya. Karena kalau misalkan untuk mencari Q, kita tahu bahwa rumusnya sebenarnya tuh nggak seperti ini, melainkan rumusnya tuh seperti ini sebenarnya. H sama dengan itu adalah Q per T gitu ya. Sama dengan K dikali A dikali delta T per L. Seperti itu ya. Jadi kalau mau nyari Q ya berarti kalau misalkan kita mau tulis Q aja di sini harus ada T-nya. Tapi karena biar ini karena berhubung T-nya kita anggap ya udah intinya laju reaksi ininya laju kalornya, laju per kalor per satuan waktu ya, atau kalor konduksinya ya. Kalor konduksinya itu adalah kurang lebih seperti ini. Nah, karena berhubung ada yang sama, yaitu adalah dibahas adalah luasnya. Karena kan luas dindingnya kan pasti sama ya. Luas dinding yang masuk itu pasti sama, orang sama namanya dinding ya. Masa luar sama dalamnya beda gitu. Nah, sekarang katanya KB itu adalah 0,5 KA. Ya udah kita masukkan 0,5 KA dikalikan dengan delta TB-nya adalah, nah delta TB-nya itu berarti 0,96 0,9 TL dikurang 0,8 TL, kan pasti lebih besar kurang kecil ya. Oke, per LB-nya itu adalah, LB itu biarkan LB katanya, karena yang ditanya itu adalah LB sama LA-nya berapa sih. Nah, KA-nya itu biarkan KA, kemudian ini adalah berarti 0,96 TL ya, TL dikurang 0,96 TL per LA. So, kita coret lagi untuk KA-nya. Nah, sehingga kan kita mau nyari LA per LB kan. Nah, kenapa nggak langsung LA sama LB-nya ini kita tukar aja. Berarti ini kan sebenarnya sama kayak gini ya. Nah, berarti LA per LB sama dengan TL-nya, TL dikurang 0,96 TL dibagi 0,5 kali 0,96 TL dikurang 0,8 TL. Nah, sehingga LA per LB itu sama dengan 0,1 dikurang 0,96 itu berapa sih gitu kan. Nah, berapa coba? 0,04 ya pasti ya. 0,04 TL ya. Coba saya pastikan dulu ya. 0,96 ya, 0,04 TL per 0,5 dikalikan dengan 0,96 dikurang 0,8 itu pasti 0,16. Nah, 0,16 nih, 0,16 TL. So, tinggal kita coret. Nah, di sini kalau kita hitung langsung berapa hasilnya? LA per LB itu sama dengan 0,04 dibagi 0,08 ya. Karena setengah dari 0,16 itu 0,08 per 0,08, that means berarti ini kita bisa bilang ini 1, ini 2 dong. Nah, berarti ya LA banding LB, that means 1:2 ya, 1:2 ya. Oke, jadi jawabannya ya yang C, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ada yang masuk keluar segala macam udah fix asas black ya. Nah, asas blacknya itu biasanya kalau untuk soal palingan konduksi, kalau enggak ya yang kayak biasa, yang key market biasanya ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11. Oke, untuk nomor 11, sebuah pipa U ya, ini pipa U ya, diisi 2 cairan A dan B. Dapat massa cairan, massa jenis ya,
Oke, berarti diketahui bahwa ada massa jenisnya si B atau row B-nya itu adalah 2 kali massa jenisnya si A. Dan rapat jenis massa cairan A atau massa jenisnya A gitu ya, 1000 kali rapat massanya udara, rho U. Ketika ujung atas pipa B ditiup mendatar dengan kelajuan udara V, tinggi kolom cairan A itu sama dengan HA. Oke, let's say bahwa yang A itu bagian yang kiri dan B itu adalah bagian yang kanan gitu ya. Nah, kemudian berarti kita bisa bilang bahwa dari sini ke sini itu adalah HA. Kemudian untuk dari sini ke sini itu adalah HB. Gitu ya. Nah, tapi di sini ternyata ada ditiup mendatar di bagian B ini sebesar V gitu ya. Nah, kemudian katanya dikasih tahu juga bahwa HA dikurang 2 HB itu sama dengan H cm. Kedua diukur dari garis L. Jika percepatan gravitasinya ya 10 meter per sekon kuadrat seperti biasa, maka besaran V itu berapa sih gitu ya. Oke, di sini ada 2 konsep yang dipakai. Yang pertama yang di atas ini, ya, yang dipakai yang di atas ini yang pertama. Kenapa? Ketika di sini ada cairan, terus habis itu ada kecepatan seperti ini ditiup ataupun ada kecepatan aliran sesuatu. Nah, di sini kita bisa pakai yang pertama adalah penerapan hukum Bernoulli ya. Bernoulli. Di mana P1 ditambah rho 1G1H1 gitu ya. Nah, rho 1 kali G1 kali H1 ditambah setengah rho 1 kali V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho 2 kali G2 kali H2 ditambah dengan setengah rho 2 kali V2 kuadrat. Nah, jadi kita bahas adalah di sini yang udaranya terlebih dahulu ya. Jadi di sini adalah membahas di tempat yang sama ya ketinggiannya. Jadi karena berhubung dari patokan L-nya kan ada di sini gitu ya, kita nggak tahu. Yang penting intinya sama lah. Jadi kita bisa bilang bahwa karena berhubung tingginya sama, ya ini tingginya sama habis. Karena apa? H1 sama dengan H2. Oke. Nah, jadi untuk posisi 1 itu ada di sini. Ya, posisi 1 di sini ini adalah posisi 2. Nah, ternyata pas kita cek ternyata di V1 ini nggak ditiup. Yang ditiup cuma V2. So, ya ini kita masukkan 0 ya. Jadi V1-nya kita masukkan 0. So, ya kita coret juga. Habis dong, kan hilang. Nah, sehingga kita bisa bilang bahwa P1 sama dengan P2 ditambah, karena berhubung di sini untuk yang pink ini adalah kita bahas ditiup ya kan. Nah, ditiup maka kan ini ada hubungan dengan udara gitu ya. Maka di sini kita pakainya setengah rho U dikali V kuadrat ya, karena di sini besar V2-nya adalah sebesar V. Ya udah, berarti P1 dikurang P2 sama dengan setengah rho U dikali V kuadrat. Ini dari penerapan hukum Bernoulli yang udara. Nah, sekarang kita membahas dari si yang bagian bawahnya, yaitu adalah bagian dari si pipa U-nya. Sekarang kita bahas adalah pipa U. Nah, di mana pipa U ini kan berlaku untuk, karena berhubung di sini ada tekanan 1 ya. Di sini kan pasti ada menekan gitu ya. Ini adalah P1. Kemudian di sini juga pasti akan menekan ada P2. So, kita bisa berlaku bahwa tekanan total yang ada di sini itu adalah P1 ditambah dengan tekanan hidrostatis ya. Tekanan hidrostatis A sama dengan P2 ditambah tekanan hidrostatis dari B. Nah, sehingga P1 ditambah rho GHA gitu ya, rho A kali GA sama dengan P2 ditambah rho B kali GB kali HB. Nah, sekarang berarti ini kita bisa bilang bahwa P1 ditambah rho
A itu adalah ya rho A dikali 10 dikalikan dengan HA ya. Kemudian P2 ditambah dengan rho B-nya itu adalah 2 kalinya rho A. 2 kali rho A dikalikan dengan GB kali 10 kali HB. Ya udah, berarti P1 dikurang P2 sama dengan 2 rho A 20 ya. 20 rho A dikalikan dengan HB dikurang 10 rho A dikali HA gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita kaitkan dengan yang diketahui yang ada di sini dengan yang di atas di sini. So, bisa kita konklusikan ya. Jadi dari persamaan yang pertama ini ya, yang di atas nih, mungkin saya kotakin warna merah ini aja. Ini juga sama. So, mereka sebenarnya bisa kita gabungkan dengan cara apa? Ya tinggal substitusi aja kan selisihnya. Jadi di tahap ketiga berarti P1 dikurang P2 ini kan sama. So, kita bisa bilang bahwa setengah rho U dikali V kuadrat sama dengan 20 rho A kali HB dikurang 10 rho A kali HA. Nah, sehingga di sini kita kalikan dengan 2 ya, supaya karena kan kita mau nyari V-nya ya, berarti ini kita kalikan dengan 2. Berarti jadinya rho U V kuadrat sama dengan 40 rho A kali HB. Nah, untuk rho A-nya biar kaitannya sama ini, maka di sini kita bisa bilang 1000 rho U. Rho U dikalikan dengan HB dikurang dengan 20 kali 1000 rho U kali HA. Sehingga rho U kali V kuadrat sama dengan 40.000 dikurang 20.000 ya. Terus 20.000 rho U kali HB dikurang 20.000 rho U kali HA. Sebenarnya ini bisa, kalau kalian perhatikan, bisa kita otak-atik lagi. Ya udah, apa? Rho U-nya kita keluarkan dulu aja. Nah, V kuadrat sama dengan ini karena berhubung sama-sama ada 2000 ya kan. So bisa kita kaitkan dengan ini, maka kita keluarkan aja 20.000-nya. 20.000 rho U ya, 20.000 rho U ya dikalikan dengan coba 20.000 rho U dikali 2HB dikurang HA kan. Nah, tapi kalau kalian perhatikan di sini kan ada kebalikannya. So, ini kalau misalkan kita reverse atau kita kalikan dengan min 1 ya. Kita kalikan dengan min 1, maka hasilnya adalah ya 2HB dikurang HA itu sama dengan min H ya. Berarti jawaban di sini itu adalah min H ya. Ya udah, berarti karena berhubung ada rho U sama-sama rho U, kita coret dong, ya kan? Berarti V kuadrat itu sama dengan 20.000 dikali dengan min H. Ya udah, berarti V sama dengan akar dari ini aja. Gitu ya. Berarti tinggal kita akarkan kiri, akarkan kanan. Nah, karena di sini kita menganggap sesuatu yang positif, maka di sini V-nya nggak ada plus minus ya. Ya udah, tinggal akar 20.000 itu berapa? Nah, berapa coba? Akar 20.000. Akar 20.000 itu kan 100 akar 2 ya. Oke. 100 akar 2 dikali akar min H. Jadinya berarti V sama dengan 100 akar 2 dikali min H. Jadi jawabannya adalah yang E. Seperti itu ya. Oke, jadi untuk akar 20.000 saya yakin kalian harus kalian udah tahu lah ya cara ngerjainnya kayak gimana. Kalau nggak tahu ya udah gini aja. 20.000 ini kan kalau kita keluarkan, kita bagi jadinya 2 dibagi 10.000, ini kan 100 kali 100 kan. Ya udah, yang punya pasangan itu boleh di luar akar nih, alias boleh keluar. Yang jomblo nggak boleh keluar. Berarti 100 akar 2. Ya. Oke, jadi emang
seperti ini ya kalau mengerjakan soal yang kayak gini. Jadi bisa kaitkan dengan hukum Bernoulli dengan tekanan hidrostatis karena ada tekanan cair ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Pada sebuah percobaan efek fotolistrik, efek fotolistrik ya, diperoleh potensial VR1 untuk penyinaran dengan panjang gelombang 500 nanometer. Oke, selesai berarti 500 dengan panjang gelombang yang 500 nanometer ini dia mempunyai potensial henti ya V sama dengan VR1. Nah, kemudian ada potensial penghenti 2 volt untuk penyinaran panjang gelombang 400 nanometer. Oke, berarti ini ada dua kondisi ya. Kondisi pertama adalah ini, kondisi kedua adalah 400 nanometer. Katanya ini V1 ya, berarti ini V2-nya adalah 2 volt. Nah, katanya panjang gelombang ambang untuk logam target gitu ya. Nah, ini adalah lambda 0 ya, lambda 0 sama dengan 600 nanometer. Nilai VS1-nya berapa? Oke. Kita tahu bahwa potensial henti itu rumusnya kalau kita kaitkan, berarti ini rumusnya adalah EK max ya sama dengan elektron volt ya, jumlah elektron dikali potensial hentinya. Nah, tapi permasalahannya untuk mencari EK max di sini itu bisa kita kaitkan lagi dengan rumus yang kedua adalah EK max itu sama dengan HF dikurang HF0 ya, atau kita bisa bilang EK max ini sama dengan H dikali F dikurang F0 seperti itu. Nah, ini nanti kita kaitkan lagi ya, kita kaitkan lagi ada nggak? Ada, karena di sini adalah panjang gelombang sedangkan di sini frekuensi. Kita kaitkan dengan rumus apa lagi? Kita tahu bahwa V sama dengan lambda F. Tapi berhubung di sini V-nya adalah panjang gelombang, biasanya efek fotolistrik itu adalah foton, maka di sini V yang kita pakai adalah C sama dengan lambda F. That means F sama dengan C per lambda. So, rumus ketiga yang dipakai adalah ini nanti. Nah, ya udah. Berarti kita berangkat dari mana dulu nih? Nah, kita berangkat berarti dari si hubungan antara mereka berdua ini. Berarti bisa kita kaitkan dengan apa? Nah, atau nanti kerjanya ini di sini aja ya. Berarti EK max 1, EK 1 kita bilang aja ya, EK 2 sama dengan E1 dikali potensial henti 1 per E2 dikali potensial henti 2. So, ini coret karena jumlah elektronnya kita anggap elektronnya ya jumlah muatannya sama gitu ya. So, tinggal kita masukkan F1 gitu ya. Nah, sekarang untuk EK-nya itu setara dengan yang namanya H dikali F dikurang F0. Udah, kita masukkan. Berarti H dikali F dikurang F0. Ini kondisi 1 ya. Per H2 dikali F dikurang F0 kondisi kedua sama dengan V1 atau V1 per V2. So, ini kita juga coret lagi. Ya, karena kan sama kan konstanta Planck ya. Ya, konstantanya ada berapa lah, lupa saya. Ini kurang lebih seperti itu, ada konstantanya lah intinya. Nah, F-nya ini adalah C per lambda ya. Oke, berarti di sini C per lambda dikurang C per lambda 0 gitu ya. Kondisi 1 per C per lambda dikurang C per lambda 0 kondisi kedua sama dengan kita di sini kita nurunin rumusnya aja dulu ya, nanti baru kita masukkan. Oke, kemudian ini sama-sama ada C-nya. C-nya kenapa nggak kita keluarin aja gitu kan? Jadinya C dikali 1 per lambda dikurang 1 per lambda 0 kondisi 1 per C dikali 1 per lambda dikurang 1 per lambda 0 kondisi kedua sama dengan V1 per V2. Coret lagi ya, C di sini dengan C yang di sini. Ya udah, berarti dapat kita simpulkan bahwa V1 per V2 ini sama dengan 1 per lambda dikurang 1 per lambda 0 kondisi 1 per 1 per lambda dikurang 1 per lambda 0 kondisi kedua.
Ya udah, V1-nya itu adalah VS1, itu yang ditanya, per 2 sama dengan 1 per, oke, kalau mungkin ini saya VS1 per V2 sama dengan, nah kondisi 1 per lambdanya adalah 1 per lambda 1 ya 500. Jadi 1 per 500 dikurang 1 per lambda 0-nya sama ya. Frekuensi ambang batasnya itu sama semua ya. Nah, kemudian ini untuk kondisi kedua 1 per 400 dikurang 1 per 600. Ya udah. Ini kok masih V2 sih. Ini harus ganti 2 aja langsung karena udah kita masukin kan. Berarti VS1 per 2 sama dengan gitu ya. Ini berarti ini 600. 600 dikurang 500. Atau mungkin biar enak gini aja ya. Kita bikin pembagian seperti biasa. Ini ini kan 500 dikali 600. Ini 600 dikurang 500. Dibagi dengan, karena kan bawahnya kan wajib sama ya. So kita bikin ini kali 600 kali 500 saja. Ini 400 kali 600. Atau sebenarnya boleh kalian bikin jadi 2400 atau 12.200 juga boleh ya, saya tidak melarang. Yang di atas juga kalau kalian mau bikin 3000 juga nggak apa-apa, saya tidak melarang, daripada KPK-nya 500 sama 600. Oke, ini berarti 600 dikurang 400. So VS1 per 2 sama dengan, ini berarti kan 100 per 500 dikali 600. Ini langsung kita bikin kali aja ya, terus ditukar. Jadinya 400 dikali 600 per 200. Ya udah, tinggal kita coret-coret aja. Coret 1, ini coret 2. Kemudian ini coret habis, ini coret sama-sama 1 gitu ya. Kemudian kita coret ini. Ini 4, ini 5. Gitu. Berarti dapat kita katakan bahwa VS1 per 2 sama dengan 4 per ini juga bisa nih diperkecil lagi nih ya. Ini 1, ini 2. Ya udah, berarti VS1 sama dengan 2 per 5 ya. 2 per 5 berarti 5 kali VS1 sama dengan 4. Berarti VS1-nya adalah 4 per 5. That means VS1-nya adalah 0,8 volt. Jadi jawabannya adalah cacing, seperti itu ya. Oke, ini kalau misalkan mau cepat ya tinggal kalian hitung-hitungannya aja dicepetin. Terus juga kalau misalkan kalian tahu nih ada yang sama, ya udah coret aja gitu, nggak usah ditulis lagi ya. Oke, jadi untuk rumus yang dipakai untuk di nomor ini adalah yang saya batasin ini aja ya. Oke. Nah, sekian untuk pembahasan soal fisika ya. Mohon maaf ya kalau misalkan nggak full. Maksudnya nggak full ini ada nggak full ini enggak semua soal ya saya dapat. Soalnya emang saya dapat filenya atau bocor kurang lebih cuma 12 nomor untuk fisika ya. Oke, jadi terima kasih sudah menonton video ini. Saya minta bantuannya untuk klik tombol subscribe-nya dan saya minta dukungannya kalau boleh di Saweria, dan terima kasih yang sudah donasi di Saweria ya. Oke, jangan lupa di-share ke teman kalian jika bermanfaat. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye everybody.